Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat pada bagian kedua dari kitab Nabi Yehezkiel, yaitu mulai dari pasal 25 sampai pasal 32. Pasal-pasal ini berbicara tentang nubuatan Tuhan melawan raja-raja, kerajaan-kerajaan di luar bangsa Israel. Kalau mulai dari pasal 1 sampai pasal 24 itu bagaimana firman Tuhan yang melawan bangsa Israel, orang Yehuda dan Israel karena dosa mereka. Sekarang nubuatan Tuhan, firman Tuhan melawan raja-raja di luar bangsa Israel yang juga berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dari sini kita melihat saudara-saudara, di hadapan Tuhan semua orang sama adanya. Orang yang berdosa dihukum oleh Tuhan, sedangkan orang yang benar akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, yang menarik saudara-saudara, dari sekian bangsa yang dilawan oleh Tuhan dalam pasal 25 sampai 32 ini adalah kerajaan Tirus dan Raja Tirus. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-19, hal ini kita dapat baca saudara-saudara tentang Raja Tirus yang dilawan oleh Tuhan. Disebutkan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nevrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan daganganmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau, dan dengan batu dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ratapan mengenai Raja Tirus. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara dari segi tipologi pembayangan, saudara-saudara, ini adalah Raja Tirus rupanya adalah bayangan daripada Lucifer. Ketika dia di hadapan Allah, saudara, Lucifer sebelumnya adalah merupakan seorang malaikat, satu malaikat. Saya tidak menyebut seorang sebab dia bukan manusia. Adalah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah, begitu luar biasa, begitu sempurna, sampai kemudian dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya dalam surat Nabi Yesaya pasal 14, tetapi di sini dia digambarkan seperti Raja Babel. Disebutkan mulai dari ayat 12, saudara-saudara, Yesaya 14 ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua bagian firman Tuhan ini adalah merupakan hal yang menunjuk kepada satu peristiwa, yaitu ketika Allah menghukum Lucifer. Lucifer yang tadinya diciptakan begitu sempurna. Bahkan di dalam kitab Nabi Yeskiel dia digambarkan begitu rupa. Berada di Gunung Kudus Allah, berada di tempat batu-batuan yang bercahaya-cahaya luar biasa. Dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan dia sebagai bintang timur, putra fajar. Luar biasa. Di dalam dirinya dipenuhi dengan bunyi-bunyian, harmoni yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Keadaannya itu membuat dia menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Dalam kitab Nabi Yesaya kemudian bagaimana bentuk kesombongannya, keangkuhannya. Dia berkata, aku akan naik, aku akan menyamai yang maha tinggi, aku akan duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara dan lain sebagainya. Hendak menyamai Tuhan, Sang Penciptanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diangkat oleh Tuhan, saudara-saudara, maka sikap kita di hadapan Tuhan harus semakin merendah. Harus semakin merendah. Saudara, Tuhan benci orang berdosa. Benci kepada dosa. Tuhan benci kepada dosa. Tetapi Tuhan melawan orang yang sombong. Melawan orang yang tinggi hati, kata Alkitab. Kalau benci, itu sifatnya masih pasif, saudara. Masih pasif. Tetapi kalau melawan, itu sifatnya aktif. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, jangan kita menjadi orang yang berdosa supaya kita tidak dibenci oleh Tuhan. Tetapi terlebih, jangan menjadi sombong. Jangan menjadi angkuh. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu kepada orang yang sombong. Biarlah kita semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup benar, mentaati firman-Nya. Dan juga kalau Tuhan mengangkat kita, harta kekayaan makin bertambah, pangkat jabatan semakin naik, semakin tinggi. Ingat, tetap jaga kerendahan hati. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk memuliakan Engkau dengan segala sesuatu yang kami telah terima dari Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan sertai, jaga, lindungi, dan berkati kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.